Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita digugah oleh qari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum bi annahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala ngajak kepada kita semuanya, hamba-hamba Allah yang mukmin. Kita diajak oleh Allah untuk berjual beli. Kita diajak oleh Allah untuk berdagang. Kita diajak oleh Allah untuk berniaga. Apa? Diri dan harta kita dengan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamul ladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad, dan belum nyata bagi Allah orang-orang yang sabar dalam berjihad, dalam perjuangan fisabilillah di jalan Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari apa yang tadi dibacakan oleh qari tadi, dibutuhkan mental-mental pejuang, bukan mental pecundang, tapi mental pejuang. Karena apa? Kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini sudah merupakan sunatullah, hukum objektif, seni di dalam hidup yang diberikan oleh Allah. Setiap artinya apa?
Kita menjalani kehidupan di bumi yang Allah ini tidak lepas daripada al-mihna, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Karena hidup itu sendiri adalah ujian. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Falanna minallahu alladziina sadaqu. Walau minal kadhibin. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja hanya cukup mengatakan, ya Allah saya telah beriman? Apa cukup dengan itu? Sedang mereka tidak diuji lagi. Padahal Allah telah menguji orang-orang sebelum kita. Justru dengan ujian, cobaan, tribulasi kehidupan itu Allah ingin tahu siapa yang istiqomah akan keimanannya itu. Dan Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya itu. Jadi ketika Allah menurunkan al-mihna, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan, itu Allah akan membersihkan barisan orang-orang mukmin dari orang-orang munafik. Itu tujuannya seperti itu. Ya. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan itu Allah ingin membersihkan barisan orang-orang mukmin ini dari orang-orang munafik. Kenapa? Kita nggak bisa. Ya. Coba kita lihat dalam realitas kehidupan. Orang mukmin sholat, orang munafik juga sholat. Orang mukmin puasa, orang munafik juga puasa. Orang mukmin haji dan umroh, orang munafik juga haji dan umroh, bahkan berkali-kali. Orang mukmin bangun masjid, orang munafik juga bangun masjid, bahkan lebih megah. Nah sekarang apa yang membedakan antara orang mukmin dan munafik itu? Allah bongkar dalam surah At-Taubah tanpa diawali dengan basmalah. Ya, tanpa diawali dengan basmalah. Kalangan mufassir menafsirkan surah At-Taubah ini. Ini Allah bongkar bagaimana karakter munafik. Makanya barometer atau tolok ukur mukmin, ya, iman itu bukan terletak pada sholatnya, puasanya, haji umrohnya, bangun masjidnya, bangun madrasahnya, bukan. Tadi dalam surah At-Taubah yang membedakan antara mukmin dan munafik itu ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alal jihad. Pasti orang munafik mundur. Pasti. Begitu dipanggil dengan hayya 'alal jihad, pasti orang munafik mundur. Itu yang membedakan antara mukmin dan munafik. Makanya tadi Qari tadi mengawali, ayo kita diajak jual beli sama Allah, harta dan jiwa kita dengan jannah, dengan surga. Nah untuk meraih surga itu tidak seindah yang kita bayangkan. Kuncinya untuk meraih surga tauhid wal jihad, tauhid dan jihad. Kenapa tauhid? Iya, dengan kalimat tauhid Allah utus para nabi dan rasulnya. Dengan kalimat tauhid Allah turunkan kitab-kitabnya. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Allah tegakkan mizan, mahkamah pengadilan, timbangan keadilan. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Allah tetapkan syariat jihad dan mati syahid. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Allah tetapkan as-sira' bainal haq wal batil, pertarungan antara al-haq dan batil. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Allah bagi manusia itu ada hizbullah, golongannya Allah, dan ada hizbus syaitan, golongannya syaitan. Cuma dua itu. Di dunia ini cuma ada dua itu, hizbullah dan hizbus syaitan. Tidak ada yang golongan ketiga. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Allah tetapkan
Allah takdirkan berperangnya antara Auliaur Rahman dan Auliaur Syaitan. Wali-walinya Allah yang Maha Rahman dan wali-walinya Syaitan. Ini ketetapan Allah. Apa dalam bahasa Indonesianya aksioma, nggak bisa dirubah, nggak bisa dirubah. Makanya selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, Allah cuma ngasih 2 jalan saja, nggak ada jalan ketiga. Cuma 2 jalan saja, sabilillah, sabili syaitan. Jalannya Allah dan jalannya setan. Jalannya Allah ini, ya jalannya orang-orang mukmin yang tadi, yang mau diajak oleh Allah untuk berdagang, berjual beli diri dan hartanya dengan surga, dijadikan jannah, ya. Kemudian jalannya setan, sabili syaitan, ini tempat berkumpulnya orang-orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Benar nggak kira-kira di realitas kehidupan? Jadi ini tempat kumpulnya orang-orang munafik, orang musyrik, orang kafir pasti kumpul. Nampak itu jelas, cetok, belok, terang benderang. Jadi kalau sabilillah ini jalannya orang mukmin, ini mukminul haq, orang yang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Jadi ini yang jalannya Allah ini tadi, orang mukmin ini benar-benar mentalnya mental pejuang. Contoh kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Allah sudah memberikan warning, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selamanya orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti. Yuqatilunakum, memerangi orang mukmin selamanya, ya kan? Selamanya. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sampai orang-orang mukmin itu murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Sampai seperti itu. Jadi selamanya orang-orang kafir itu akan memerangi umat Islam ini sampai umat Islam itu murtad dari agamanya. Seandainya mereka sanggup. Selamanya. Makanya kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafar. Kafirnya belum kafar. Ini sudah settingan Allah, sudah settingan Allah. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu terus memerangi umat Islam, memusuhi umat Islam. Tidak akan berhenti sampai Allah kabarkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan sampai Rasulullah memberikan kabar kepada kita semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsin sada'ida, mu'minun yasuddu wa munafiqun yabghadu wa kafir wa yuqatil wa syaitan yudillu wa nafsun tunajiu. Ada 5 macam ujian yang disiapkan oleh Allah untuk menguji iman kita masing-masing. Yang pertama, orang yang hasad, dengki, iri. Ini ujian yang pertama. Nah, kalau di tempat saya kebetulan orang Banyuwangi, iri ya. Di tempat saya, kalau orang sudah hasadnya sudah klimaks, dia pakai santet. Itu makanya di tempat saya itu malam itu bola api itu berterbangan. Nah, kalau sudah sampai ke satu rumah, ya kan, besoknya sudah busung perutnya. Isinya bukan kikil, Pak, bukan ayam, bukan daging ayam, isinya paku, benda-benda tajam, dan itu mematikan. Walaupun diperiksa ke dokter itu non medis, bisa mematikan. Itu nyata. Dan itu kalau ditimbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu syirik akbar. Yang melakukan itu syirik akbar. Walaupun dia seorang muslim, habis sudah amalnya, hapus amalnya. Sampai Allah tegaskan dalam surah Luqman ayat 13 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah.
Bahkan sampai Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tegas. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, kalau ada orang bunuh 100 orang kemudian taubat dan nasuha, bisa masuk surga? Bisa, karena kita dapat kabar dari Rasulullah. Tapi kalau orang berbuat syirik, diampuni tidak sama Allah. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memberikan wasiat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah mengulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Sekarang orang berbuat syirik, ya Allah, vulgar ditampak-tampakkan. Ya. Sekarang ini bukan orang awam, pejabat. Sekarang. Kenapa? Karena Rasulullah sudah ngasih kabar. 1445 tahun yang lalu Rasulullah sudah ngasih berita, ngasih kabar. Apa sikap kita kalau sudah Rasulullah memberikan kabar? Tasdiquhu bima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan kabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat. Hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahli syirik. Jadi umat Rasulullah semakin akhir zaman yang mengikuti kesyirikan semakin tidak banyak, tidak hanya banyak, double W, banyak. Di tempat saya di Malang, kota Malang, coba vulgar. Di balai kota diadakan sesajen dan 1000 dupa. Ya kan? Acara sesajen dan 1000. Ini syirik akbar. Hanya kita ajak ustadz-ustadz itu. Ini kalau kita diam, gitu. Kalau kita diam itu. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla an ujibu lakum wa tas'aluni fala utikum fi bala'an sulukum. Hai manusia, sesungguhnya Allah ngajak kepada kamu, ajak manusia, nyuruh kepada kamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Jadi masa itu bisa terjadi di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah. Permohonan kita sudah tidak direspon oleh Allah. Kalau kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya kita minta ustadz-ustadz, ayo apa yang bisa kita perbuat? Kita musyawarah. Hanya baru musyawarah, baru duduk mau musyawarah dibubarkan kepolisian Polresta Malang. Kenapa? Karena acara sesajen dan 1000 dupa itu acara pemerintahan. Nah, akhirnya apa yang bisa kita perbuat? Apa? Kembali kepada dalil fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ayo kita bikin surat penolakan langsung gubernur. Karena gubernurnya kan Bu Khofifah, ya kan? Istilahnya kan organisasinya muslimat, ya kan? Ayo. Ini kita ingatkan supaya adab Allah jangan sampai turun. Ayo. Yang penting kita berbuat. Akhirnya kita bikin surat. Yang penting kita bisa ini. Sehingga nanti ketika dipertanggungjawabkan di yaumil kiamat, apa respon kita terhadap kemungkaran yang paling mungkar? Apa kemungkaran yang paling mungkar? Itu kemungkaran yang paling mungkar. Alhamdulillah kita sudah berbuat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang masuk materi. Ini tadi prolog. Sekarang kita